tolong aku takut sendirian di kegelapan. Kutuk kamu dan maafku Nasa. Hantu perempuan macam yang menuntut kematian. Aku dikatan. Pendapat. Desa ini hilang dari peta. Namanya dilarang diucapkan. Aroma Kamboja, arsip rahasia, dan sosok merah menagih kebenaran. Saat nama korban akhirnya disebut, teror berubah menjadi pengakuan. Ini bukan cerita hantu biasa. Ini kisah dosa yang bangkit menuntut ingatan. Tak semua selamat ketika masa lalu menolak dikubur kembali. Malam berdarah menunggu. Di sebuah desa Jawa yang sunyinya tak wajar, hujan turun tanpa suara petir. Raka, seorang pria miskin yang sepanjang hidupnya dihina dan dianggap tak berguna, berdiri sendirian di bawah guyuran hujan itu. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan tatapannya kosong mengarah ke ujung hutan Nusantara yang menjulang gelap. Malam itu, udara membawa aroma aneh. Wangi bunga Kamboja yang bercampur bau darah segar. Beberapa warga yang masih terjaga mengaku merasakan bulu kuduk mereka berdiri, seolah malam sedang mengamati mereka balik. Desa tersebut terletak tepat di batas hutan tua yang oleh peta resmi telah dihapus keberadaannya. Tidak ada papan nama desa, tidak ada akses jalan yang layak, dan kendaraan asing selalu mogok sebelum mencapai wilayah itu. Menurut penuturan warga lanjut usia, desa tersebut sengaja dilupakan setelah sebuah peristiwa berdarah terjadi puluhan tahun silam. Sejak saat itu, tak satupun petugas pemerintah berani kembali, dan desa itu perlahan hidup di antara nyata dan tidak. Fenomena ganjil mulai terjadi bersamaan dengan malam hujan yang disaksikan Raka. Ayam-ayam yang biasanya berkokok menjelang subuh mendadak mati tanpa sebab, sementara anjing-anjing penjaga ditemukan kaku dengan mata terbuka lebar. Suara alam yang biasa mengisi malam, jangkrik, katak, bahkan desir angin, lenyap begitu saja. Keheningan yang tersisa terasa berat, menekan dada siapapun yang mencoba keluar rumah. Raka selama ini dikenal sebagai orang buangan desa. Ia sering dituduh sebagai pembawa kesialan, dijadikan sasaran amarah ketika panen gagal atau penyakit merebak. Namun pada malam itu, beberapa warga melihat Raka justru menjadi satu-satunya orang yang tidak lari saat bau Kamboja menyebar. Ia berdiri mematung, bibirnya komat-kamit menyebut satu kata berulang kali, merah. Kata itu membuat warga lain ketakutan dan memilih menutup pintu rapat-rapat. Dari arah hutan, angin tiba-tiba berputar tidak wajar. Obor-obor padam serentak, dan pintu rumah terbanting seolah didorong tangan tak kasat mata. Beberapa saksi melaporkan melihat kilatan kain merah di antara pepohonan, melayang tanpa menyentuh tanah. Tidak ada suara langkah, hanya aroma wangi yang semakin kuat hingga bercampur rasa logam di lidah, membuat beberapa orang muntah dan pingsan. Keesokan paginya, desa itu tidak lagi terasa sama. Jejak-jejak aneh ditemukan di tanah berlumpur, bukan jejak manusia, bukan pula hewan. Bekasnya panjang, tajam di ujung, dan berhenti mendadak di tengah lapangan desa. Raka menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, warga sepakat menyebut malam hujan tersebut sebagai awal dari segalanya. Malam ketika desa mereka diambil, dan warna merah mulai mengintai dari balik hutan. Hilangnya Raka menjadi laporan pertama yang mengguncang desa pada pagi setelah malam hujan berdarah itu. Warga menemukan gubuk reot tempat Raka biasa tidur dalam keadaan terbuka. Namun anehnya tak ada satupun barang pribadinya yang tersisa. Tanah di sekitar gubuk basah oleh lumpur kemerahan, dengan bekas seretan panjang menuju arah hutan. Bau Kamboja masih menggantung di udara, meski matahari telah tinggi. Sejumlah warga mengaku mencium aroma darah setiap kali mendekati lokasi tersebut. Tak lama setelah pencarian Raka dihentikan secara sepihak, laporan baru muncul dari warga yang tinggal paling dekat dengan hutan. Mereka melihat sesosok perempuan berdiri di antara pepohonan pada malam hari. Perempuan itu mengenakan gaun merah menyala, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri mematung seolah sedang menunggu. Ketika disorot lampu senter, sosok itu menghilang tanpa suara, meninggalkan bau bunga Kamboja yang menusuk. Para tetua desa segera mengaitkan penampakan tersebut dengan kisah lama yang selama ini dikubur rapat. Puluhan tahun lalu, seorang perempuan muda ditemukan tewas secara tidak wajar di kawasan hutan yang sama. Kasus itu tak pernah dilaporkan secara resmi. Tidak ada pemakaman layak, tidak ada doa, dan tidak ada keadilan. Nama perempuan itu sengaja dihapus dari ingatan kolektif desa, seolah dengan melupakannya, dendamnya akan ikut lenyap.
Namun tanda-tanda yang muncul justru menunjukkan sebaliknya. Setiap malam, terdengar tawa melengking dari arah hutan. Terkadang terdengar dekat atap rumah, terkadang dari atas pohon tertinggi. Tawa itu tidak diiringi tangisan, melainkan nada ejekan yang membuat darah membeku. Warga yang mendengarnya mengaku tubuh mereka mendadak lemas. Seperti ada sesuatu yang menindih dada dan memaksa mereka berlutut tanpa sadar. Beberapa saksi melaporkan bahwa sosok perempuan berbaju merah tersebut kini mulai menampakkan wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa putih, dan bibirnya tersenyum lebar dengan bekas darah kering di sudutnya. Ia sering terlihat melayang rendah di atas tanah, tanpa suara langkah. Namun kehadirannya selalu ditandai dengan angin dingin yang berputar dan bau wangi yang berubah menjadi amis. Kejadian semakin mengerikan ketika salah satu warga ditemukan meninggal mendadak di dalam rumahnya. Tidak ada luka luar, namun wajah korban membeku dalam ekspresi ketakutan yang ekstrim. Di dinding rumahnya, ditemukan goresan panjang membentuk simbol tak dikenal, berwarna merah gelap seperti darah yang telah mengering. Sejak saat itu, ketakutan berubah menjadi kepanikan massal. Upaya meminta bantuan dari desa tetangga tidak membuahkan hasil. Kendaraan yang mencoba masuk selalu mogok di batas wilayah, dan sinyal komunikasi terputus total. Seorang dukun yang dipanggil secara khusus menolak memasuki desa setelah merasakan hawa panas bercampur dingin yang tidak wajar. Ia hanya berpesan singkat sebelum pergi tergesa-gesa, yang datang bukan arwah biasa. Ini merah. Dalam pengamatan warga, sosok gaun merah itu mulai semakin sering muncul di lokasi-lokasi yang berhubungan dengan dosa masa lalu desa. Ia terlihat di bekas lapangan tempat seseorang pernah dihina, di sumur tua yang pernah menjadi saksi jeritan, dan di jalan setapak tempat janji pernah diingkari. Setiap kemunculannya seolah membawa pesan bahwa ada hutang yang belum dibayar. Nama Raka kembali disebut-sebut setelah beberapa warga mengaku mendengar suara pria memanggil tolong dari dalam hutan. Suara itu terdengar lemah, bercampur tawa perempuan, lalu lenyap begitu saja. Banyak yang percaya Raka tidak sekadar hilang, melainkan telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah awal dari rangkaian balas dendam yang belum mencapai puncaknya. Hingga berita ini diturunkan, desa tersebut berada dalam kondisi siaga penuh. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Warga sepakat bahwa kemunculan perempuan bergaun merah bukan sekadar penampakan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang lama dikubur kini bangkit kembali. Dan warna merah itu bukan lagi sekadar warna, melainkan peringatan. Ketakutan yang melanda desa berubah menjadi teror terbuka ketika sejumlah warga mulai jatuh sakit secara bersamaan. Tubuh mereka panas dingin, mata cekung, dan bibir komat-kamit menyebut satu kata yang sama, hutang. Para tetua desa yang sebelumnya memilih diam akhirnya mengakui bahwa kemunculan perempuan bergaun merah tidak terjadi tanpa sebab. Ada peristiwa lama yang selama ini disangkal, sebuah kesepakatan gelap yang melibatkan darah, kebohongan, dan ritual terlarang. Menurut pengakuan salah satu tetua yang kini terbaring lemah, puluhan tahun lalu desa tersebut pernah melakukan ritual hitam untuk membersihkan aib. Ritual itu dilakukan di tengah hutan, tepat di lokasi yang kini menjadi pusat penampakan. Seorang perempuan muda dijadikan tumbal, dengan alasan menjaga nama baik dan ketentraman desa. Darahnya diteteskan ke tanah sambil dibacakan mantra pemutus roh, agar arwahnya tidak pernah kembali menuntut balas. Namun laporan warga menyebutkan bahwa ritual tersebut dilakukan secara serampangan dan penuh keserakahan. Mantra dibacakan tanpa penutup, sesajen tidak lengkap, dan niat yang terkandung bukan untuk menenangkan roh, melainkan menghapus dosa manusia. Kesalahan fatal itu diyakini membuka jalan bagi lahirnya entitas yang jauh lebih kuat, bukan arwah yang tenang, melainkan amarah yang menemukan wujud. Sejak pengakuan itu mencuat, gangguan semakin intens. Bayi-bayi menangis tanpa sebab setiap malam, kaca jendela retak dengan sendirinya, dan bayangan perempuan berambut panjang kerap terlihat di pantulan air. Bau Kamboja kini muncul bahkan di siang hari, bercampur aroma tanah basah yang membuat warga mual. Desa seolah terjebak dalam lingkaran waktu yang terus mengulang malam berdarah tersebut. Nama Raka kembali muncul dalam konteks yang lebih mengerikan. Beberapa warga mengaku melihat sosok pria kurus berdiri di belakang perempuan bergaun merah, wajahnya pucat dengan mata kosong. Sosok itu tidak berjalan, melainkan terseret, seolah dikendalikan. Para tetua menduga Raka telah dijadikan pengikat, jiwa korban baru yang memperkuat keberadaan makhluk merah itu. Upaya untuk menghentikan teror dilakukan dengan memanggil seorang dukun sepuh dari luar wilayah.
Namun setibanya di batas desa, sang dukun mendadak muntah darah dan menolak melangkah lebih jauh. Ia menyebut bahwa tanah desa telah ditandai, dan ritual lama yang gagal telah mengubahnya menjadi wilayah terlarang. Ini bukan lagi pengusiran, ujarnya singkat, ini penagihan. Malam berikutnya, warga melaporkan kemunculan api kecil di beberapa titik desa, menyala tanpa bahan bakar. Api itu berwarna kemerahan dan tidak terasa panas, namun membuat kulit perih jika didekati. Di tengah api tersebut, terdengar suara perempuan berbisik menyebut nama-nama orang yang terlibat dalam ritual lama. Setiap nama yang disebut, diikuti jeritan dari rumah terkait. Satu persatu orang yang dulu ikut dalam ritual hitam ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada luka senjata, namun dada mereka cekung seolah dihantam dari dalam. Wajah korban membeku dalam ekspresi penyesalan yang mendalam. Di dekat jasad mereka, selalu ditemukan jejak kain merah yang basah oleh sesuatu yang menyerupai darah lama. Warga yang tersisa kini hidup dalam ketakutan total. Tidak ada yang berani tidur pulas, tidak ada yang berani menyebut warna merah dengan suara keras. Mereka menyadari bahwa apa yang datang bukan sekadar arwah penasaran, melainkan hasil dari dosa kolektif yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke permukaan. Hingga laporan ini disusun, desa berada dalam kondisi nyaris ditinggalkan. Namun anehnya, siapapun yang mencoba pergi selalu kembali ke titik yang sama. Jalan yang berputar, hutan yang menutup, dan tawa perempuan dari kejauhan. Ritual hitam yang dulu dianggap solusi kini berubah menjadi kutukan, dan desa itu harus menghadapi kenyataan bahwa merah tidak bisa disangkal, hanya dituntaskan. Malam itu datang tanpa peringatan, tanpa angin, tanpa suara alam. Desa yang sejak siang terasa pengap mendadak sunyi total saat matahari tenggelam. Warga mengaku cahaya senja terlihat kemerahan tidak wajar, seolah langit disiram darah tipis. Jam-jam dinding berhenti berdetak bersamaan, dan lampu minyak yang dinyalakan berkedip tanpa sebab. Para tetua menyadari, ini bukan lagi sekadar teror, melainkan awal pembalasan. Penampakan perempuan bergaun merah tidak lagi terjadi di pinggir desa, melainkan muncul tepat di tengah pemukiman. Beberapa saksi melihatnya berdiri di persimpangan jalan utama, rambut panjangnya bergerak sendiri meski udara mati. Wajahnya kini terlihat jelas, mata hitam pekat menatap tajam, dengan senyum tipis yang tidak menunjukkan amarah, melainkan kepastian. Setiap langkahnya tidak menyentuh tanah, namun jejak merah selalu tertinggal. Korban pertama malam itu adalah seorang pria tua yang dahulu memimpin ritual hitam. Ia ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya, tubuhnya terangkat setengah meter dari lantai, seolah digantung oleh tangan tak terlihat. Lehernya terpelintir ke belakang, dan dari mulutnya keluar aroma Kamboja yang menyengat. Di dinding belakangnya, tertulis satu kata dengan darah, dibayar. Setelah kematian pertama, kejadian berantai terjadi tanpa jeda. 3 rumah terbakar secara misterius. Namun api hanya melalap bagian tertentu, tempat ritual dulu pernah direncanakan. Anehnya, tidak ada panas ekstrim, hanya cahaya merah dan jeritan dari dalam rumah. Warga yang mencoba menolong mendadak pingsan, mengaku melihat perempuan merah berdiri di balik api, menonton tanpa ekspresi. Nama Raka kembali muncul dalam kesaksian yang lebih jelas dan mengerikan. Beberapa warga melihat sosok pria kurus itu berjalan terpincang di belakang kuntilanak merah, kepalanya tertunduk, wajahnya hancur seperti menangis darah. Ia tidak berbicara. Namun setiap langkahnya diikuti suara rantai dan bisikan halus, seolah jiwanya terikat untuk selamanya. Para tetua meyakini, Raka kini menjadi saksi hidup, atau mati, atas balas dendam yang sedang berlangsung. Upaya doa bersama yang dilakukan warga tersisa tidak membawa ketenangan. Ayat-ayat suci yang dibacakan justru membuat angin berputar kencang dan pintu rumah berderak hebat. Beberapa orang kerasukan, tertawa melengking dengan suara perempuan, lalu jatuh pingsan. Dari mulut mereka keluar kalimat yang sama, keadilan terlambat. Menjelang tengah malam, kuntilanak merah menampakkan wujudnya secara utuh di lapangan desa. Gaun merahnya tampak basah, seperti baru dicelupkan ke dalam darah segar. Rambutnya menjuntai hingga menyapu tanah, dan kuku-kukunya memanjang seperti belati. Saat ia tertawa, suara itu tidak hanya terdengar, tetapi terasa, bergetar di tulang dan dada siapapun yang masih hidup. Warga melaporkan bahwa setiap orang yang pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ritual lama merasakan tanda yang sama sebelum mati. Mimpi bertemu perempuan berbaju merah yang memanggil nama mereka dengan lembut. Mereka yang mencoba melarikan diri mendadak tersesat,
kembali ke titik awal, atau jatuh sakit mendadak dengan luka dalam yang tidak bisa dijelaskan medis. Menjelang fajar, desa berubah menjadi wilayah yang nyaris tak berpenghuni. Beberapa jasad ditemukan dalam posisi sujud, sebagian lain memeluk diri sendiri dengan wajah penuh penyesalan. Tidak ada tanda perlawanan, hanya kesunyian yang menekan. Kuntilanak merah menghilang bersamaan dengan terbitnya matahari. Namun bau Kamboja tetap tertinggal, seperti cap tangan yang tak bisa dihapus. Hingga berita ini dilaporkan, warga yang tersisa yakin bahwa malam tersebut hanyalah permulaan. Pembalasan belum selesai, dan kuntilanak merah tidak akan berhenti sebelum semua hutang lunas. Pasca malam pembalasan, desa berada dalam kondisi yang oleh warga disebut sebagai hidup tapi tidak bernyawa. Matahari tetap terbit, namun cahayanya terasa pucat dan dingin. Bau Kamboja tak lagi datang dan pergi, ia menetap. Warga yang tersisa menyadari bahwa kuntilanak merah tidak meninggalkan desa setelah menuntut korban pertama. Ia tinggal. Ia berakar. Dan keberadaannya kini bukan lagi sekadar penampakan, melainkan bagian dari keseharian yang mengintai setiap napas. Perbedaan kuntilanak merah dengan kuntilanak biasa mulai menjadi bahan pembicaraan serius di antara para tetua. Jika kuntilanak putih dikenal menangis dan mengganggu, kuntilanak merah justru tertawa dan menghukum. Ia tidak muncul karena kesepian, melainkan karena tujuan. Ia tidak terpaku pada satu titik, dan tidak bisa dipancing dengan ritual pemanggilan biasa. Para tetua sepakat, makhluk ini bukan arwah tersesat, melainkan roh yang telah menyatu dengan dendam dan tanah. Sejumlah upaya dilakukan untuk memulangkan makhluk tersebut. Sesajen diletakkan di batas hutan, doa-doa dibacakan semalaman, bahkan nama perempuan yang dulu dikorbankan mulai disebut dengan penuh penyesalan. Namun setiap usaha justru berujung bencana kecil. Sesajen membusuk dalam hitungan menit. Lilin menyala dengan api merah, dan suara tawa muncul tepat di tengah doa. Seolah kuntilanak merah menolak diingat sebagai korban, ia hadir sebagai penuntut. Seorang dukun tua yang dikenal paling berani akhirnya masuk ke desa secara diam-diam. Ia membawa pusaka dan kitab tua, meyakini masih ada celah untuk mengurung atau mengikat kuntilanak merah. Namun belum sempat ia memulai ritual, warga mendengar jeritan keras dari rumah tempat ia menginap. Saat pintu didobrak, sang dukun ditemukan berlutut, matanya kosong, tangannya menulis di lantai dengan darahnya sendiri. Tulisan itu hanya terdiri dari satu kalimat pendek, namun cukup membuat siapapun yang membacanya gemetar, ia tidak bisa dipulangkan. Setelah menulis kalimat itu, sang dukun jatuh tak bernyawa tanpa luka luar. Wajahnya tenang, seolah telah menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencoba melawan secara langsung. Kemunculan Raka semakin sering dilaporkan, namun kini dalam wujud yang lebih jelas. Ia terlihat berdiri di tepi desa saat senja, tubuhnya seperti bayangan yang kehilangan berat. Warga yang memanggil namanya mendengar jawaban lirih dari balik angin, namun tak pernah bisa mendekat. Beberapa orang yakin, Raka telah kehilangan haknya sebagai manusia, dijadikan pengikat antara dunia hidup dan dendam merah yang bangkit. Fenomena aneh terus berlanjut. Warga yang mencoba pergi dari desa selalu kembali dalam kondisi linglung, berdiri di titik awal tanpa ingatan perjalanan. Jalan seolah berputar, hutan menutup diri, dan suara tawa perempuan selalu terdengar setiap kali seseorang berniat meninggalkan desa. Seolah wilayah tersebut telah diberi batas tak kasat mata, bukan oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang berkuasa penuh. Malam hari menjadi waktu yang paling berbahaya. Kuntilanak merah tidak selalu menampakkan wujud, namun kehadirannya terasa jelas. Suhu turun drastis, bayangan bergerak sendiri, dan suara napas terdengar dari sudut ruangan kosong. Warga mulai memahami bahwa makhluk ini tidak perlu menampakkan diri untuk menakutkan. Cukup dengan membuat manusia sadar bahwa mereka tidak sendirian. Para tetua akhirnya sepakat pada satu kesimpulan pahit. Kuntilanak merah tidak bisa diusir karena ia bukan tamu. Ia lahir dari desa itu sendiri. Dari dosa, kebohongan, dan pengorbanan yang disepakati bersama. Selama desa itu berdiri, selama tanah itu ada, dendamnya akan tetap hidup. Tidak ada doa yang bisa menghapus, hanya penebusan yang belum selesai. Hingga berita ini disusun, desa berada dalam kondisi terkunci secara gaib. Dunia luar seolah menjauh, dan waktu berjalan lambat. Kuntilanak merah mungkin tak selalu terlihat, namun semua orang tahu satu hal dengan pasti, ia telah menjadi penjaga gelap desa itu,
dan belum semua hutang dibayar. Pagi itu, desa terbangun tanpa batas waktu yang jelas. Matahari tampak menggantung lebih lama dari biasanya, seolah enggan bergerak. Jam-jam dinding kembali berdetak, namun menunjukkan waktu yang berbeda di setiap rumah. Warga menyadari satu hal yang sama. Desa mereka telah terkunci sepenuhnya, bukan hanya secara gaib, tetapi juga secara realitas. Jalan keluar menghilang, sinyal lenyap, dan hutan di sekeliling desa berdiri rapat seperti tembok hidup. Upaya terakhir untuk mengirim orang keluar desa berakhir dengan kegagalan total. 3 pria yang nekat berjalan menuju batas hutan ditemukan kembali di tengah lapangan desa beberapa jam kemudian. Pakaian mereka penuh lumpur merah, kaki mereka berdarah, dan mata mereka kosong seperti kaca. Ketiganya tidak ingat apapun, kecuali satu hal yang mereka ucapkan serempak sebelum pingsan, ia sudah menjadi tuan rumah. Sejak saat itu, kuntilanak merah tak lagi hanya menuntut yang bersalah. Ia mulai hadir di rumah-rumah orang yang tidak pernah terlibat dalam ritual lama. Anak-anak, perempuan tua, dan orang-orang yang hanya diam selama ini. Warga mulai menyadari dengan ngeri bahwa keadilan yang ia bawa telah berubah bentuk. Bukan lagi pembalasan semata, melainkan penguasaan. Setiap malam, satu rumah selalu ditandai. Tanda itu berupa bau Kamboja yang tiba-tiba sangat pekat, diikuti suara langkah di atap dan tawa pelan dari sudut rumah. Orang-orang yang rumahnya ditandai akan jatuh sakit keesokan harinya, tubuh mereka melemah seolah jiwanya dihisap perlahan. Tidak semua mati, namun mereka yang selamat kehilangan semangat hidup dan berbicara seperti orang yang telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Penampakan kuntilanak merah kini semakin berani. Ia terlihat duduk di sumur tua, berdiri di depan sekolah kosong, bahkan melayang di dalam rumah ibadah yang telah lama ditinggalkan. Gaun merahnya tidak lagi tampak basah darah, melainkan menyatu dengan bayangan malam. Wajahnya tenang, nyaris indah, namun matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari amarah, kepemilikan. Raka kembali muncul dalam laporan warga, kali ini berdiri tepat di belakang kuntilanak merah setiap kali ia menampakkan diri. Tubuh Raka semakin samar, seperti kabut berbentuk manusia. Ia tidak lagi tampak menderita, melainkan pasrah. Beberapa warga yakin, Raka telah sepenuhnya terikat, bukan sebagai korban, tetapi sebagai penjaga pintu yang memastikan tak satu pun bisa melarikan diri. Fenomena alam semakin tidak masuk akal. Air sumur berubah keruh dan berbau amis, tanaman layu meski disiram, dan hewan liar mendekat ke desa tanpa rasa takut. Malam hari terasa lebih panjang dari siang, dan mimpi buruk menjadi pengalaman bersama. Banyak warga bermimpi berada di hutan, dikelilingi kain merah yang berbisik pelan, "Tinggal." Para tetua desa akhirnya menggelar pertemuan terakhir. Tidak ada lagi rencana pengusiran, tidak ada doa besar, tidak ada harapan untuk kembali normal. Mereka menyimpulkan bahwa kuntilanak merah telah melewati batas sebagai roh pendendam dan kini menjelma sebagai penguasa wilayah. Desa itu tidak lagi berada di bawah hukum manusia, melainkan hukum dendam yang hidup. Warga mulai saling mencurigai, takut menjadi korban berikutnya. Tangisan terdengar setiap malam, bukan karena penampakan, tetapi karena kesadaran bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dilupakan. Ketakutan kini bukan lagi soal mati, melainkan hidup selamanya di bawah bayangan merah. Hingga berita ini diturunkan, desa tersebut secara resmi dianggap hilang. Tidak ada laporan masuk, tidak ada kontak keluar. Namun dari kejauhan, para pemburu dan pendaki mengaku melihat cahaya merah redup di tengah hutan saat malam tiba. Sebuah tanda bahwa desa itu masih ada, dan bahwa kuntilanak merah kini tidak hanya menuntut balas, tetapi telah menguasai segalanya. Perubahan paling mengerikan terjadi ketika warga mulai menyadari bahwa tidak semua orang diperlakukan sama oleh kuntilanak merah. Pada malam-malam tertentu, sebagian rumah tetap sunyi tanpa gangguan, sementara rumah lainnya dilanda teror berlapis. Fenomena ini menimbulkan kesimpulan baru yang jauh lebih menakutkan. Makhluk itu kini memilih. Bukan secara acak, melainkan berdasarkan sesuatu yang hanya ia pahami. Warga yang tidak dipilih, mengaku mengalami malam yang relatif tenang. Tidak ada bau Kamboja, tidak ada tawa, tidak ada bayangan. Namun ketenangan itu justru terasa salah, seperti menunggu giliran. Sementara itu, rumah-rumah yang ditandai kembali diliputi suara langkah di atap, bisikan dari dinding, dan mimpi buruk yang sama.
Perempuan bergaun merah berdiri di depan mereka, menatap tanpa kedip. Korban yang dipilih tidak selalu langsung mati. Beberapa hanya menghilang menjelang subuh, meninggalkan pakaian terlipat rapi dan jejak kaki merah menuju arah hutan. Anehnya, tidak ada jeritan, tidak ada tanda perlawanan. Seolah mereka pergi dengan sukarela. Anak-anak yang kehilangan orang tua mengaku melihat ayah atau ibunya tersenyum sebelum melangkah keluar rumah, mengikuti sosok perempuan merah yang menunggu di luar. Raka kembali menjadi pusat perhatian setelah seorang warga mengaku berbicara dengannya di tengah malam. Raka berdiri di tepi jalan desa, wajahnya lebih jelas dari sebelumnya, namun matanya kosong sepenuhnya. Ketika ditanya mengapa semua ini terjadi, Raka hanya menjawab lirih. Ia sedang menata kembali. Kalimat itu membuat warga sadar bahwa desa ini tidak lagi sekadar dihantui, tetapi dibentuk ulang. Penampakan kuntilanak merah kini tidak lagi disertai kemarahan. Ia terlihat berjalan perlahan, kadang duduk di tangga rumah kosong, kadang berdiri menatap langit. Wajahnya tenang, nyaris damai. Namun justru itulah yang membuat ketakutan semakin dalam. Para tetua menyimpulkan bahwa fase amarah telah berlalu, digantikan fase penghakiman yang jauh lebih dingin dan mutlak. Beberapa warga mencoba melawan dengan cara ekstrim, mengakui dosa masa lalu secara terbuka, meminta maaf di depan rumah masing-masing, bahkan melukai diri sendiri sebagai bentuk penebusan. Namun usaha itu tidak memberi pengaruh. Kuntilanak merah tidak merespons air mata atau penyesalan yang terlambat. Ia hanya datang ketika waktunya tiba, dan pergi setelah mengambil apa yang ia anggap miliknya. Fenomena baru muncul menjelang akhir minggu. Suara tawa tidak lagi terdengar melengking, melainkan seperti nyanyian pelan yang bergema dari hutan. Nada itu membuat siapapun yang mendengarnya merasa ingin mendekat. Dua remaja desa dilaporkan berjalan ke arah hutan dalam keadaan setengah sadar, mengikuti suara tersebut, dan tidak pernah kembali. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah saat malam. Para tetua akhirnya sampai pada kesimpulan terakhir yang paling pahit. Kuntilanak merah tidak berniat memusnahkan desa sepenuhnya. Ia ingin menyisakan orang-orang yang akan hidup sebagai saksi, penjaga, dan pengingat abadi atas dosa yang pernah terjadi. Desa ini tidak akan lenyap, tetapi akan hidup dalam bentuk hukuman yang berkepanjangan. Warga yang tersisa mulai kehilangan konsep waktu dan masa depan. Mereka tidak lagi berbicara tentang keluar desa, melainkan tentang bagaimana bertahan satu malam lagi. Anak-anak tumbuh dalam ketakutan yang sunyi, belajar sejak dini bahwa dunia bisa berhenti kapan saja. Ketakutan tidak lagi diekspresikan lewat jeritan, melainkan lewat diam yang berkepanjangan. Hingga laporan ini disusun, jumlah warga terus berkurang tanpa pola yang bisa ditebak. Kuntilanak merah masih menampakkan diri, namun semakin jarang, seolah pekerjaannya hampir selesai. Malam terakhir yang tercatat di desa itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada bau Kamboja yang menyengat, tidak ada tawa melengking, tidak ada angin berputar. Justru keheninganlah yang membuat warga ketakutan. Mereka yang tersisa merasakan suasana seperti sebelum bencana besar, tenang yang menipu, seolah desa sedang menarik napas panjang sebelum menghembuskannya untuk terakhir kali. Menjelang tengah malam, kuntilanak merah menampakkan diri untuk terakhir kalinya di lapangan desa. Wujudnya berdiri tegak, gaun merahnya kini tampak bersih, tidak lagi basah darah. Rambut panjangnya tergerai rapi, wajahnya tenang, hampir menyerupai manusia. Namun matanya tetap hitam pekat, memantulkan bayangan warga yang tersisa, orang-orang yang telah ia pilih untuk hidup. Raka terlihat berdiri di sampingnya, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi tampak tersiksa, namun kosong, seperti cangkang tanpa jiwa. Para tetua menyadari bahwa Raka bukan sekadar korban terakhir, melainkan penutup, manusia yang menjadi saksi hidup dari awal hingga akhir kutukan. Ketika kuntilanak merah mengangkat tangannya perlahan, Raka menundukkan kepala, seolah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Tanah lapangan mulai bergetar pelan. Retakan halus muncul membentuk lingkaran besar, namun tidak menelan apapun. Sebaliknya, cahaya merah redup muncul dari dalam tanah, menyelimuti seluruh desa seperti kabut tipis. Warga yang melihatnya mengaku tidak merasakan panas atau dingin, hanya perasaan kehilangan yang sangat dalam, seolah sesuatu telah diputus secara permanen. Satu persatu, rumah-rumah kosong menghilang dari pandangan, bukan runtuh, bukan terbakar, melainkan memudar seperti bayangan saat pagi datang. Jalan-jalan desa memendek, pagar kayu membusuk seketika,
dan suara hutan menutup kembali wilayah itu. Desa tidak dihancurkan, desa ditarik keluar dari dunia manusia. Kuntilanak merah kemudian berbalik menghadap hutan. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, ia berbicara dengan suara jelas yang terdengar oleh semua orang, "Ini cukup." Tidak ada ancaman, tidak ada kemarahan. Hanya pernyataan akhir. Setelah itu, ia melangkah menuju pepohonan, dan cahaya merah perlahan padam bersamanya. Saat fajar menyingsing, desa itu tidak lagi utuh. Yang tersisa hanyalah sebagian kecil wilayah dengan beberapa rumah reyot dan segelintir warga yang masih hidup. Mereka yang selamat tidak bersorak, tidak menangis, hanya duduk terdiam. Mereka sadar bahwa hidup yang tersisa bukanlah hadiah, melainkan hukuman untuk mengingat. Upaya pihak luar untuk menemukan desa tersebut berakhir sia-sia. Peta tidak menunjukkan apapun, satelit hanya menangkap hutan lebat tanpa tanda pemukiman. Para pendaki yang nekat masuk melaporkan fenomena aneh. Bau bunga Kamboja muncul tiba-tiba, disertai perasaan diawasi, lalu hilang begitu saja. Tidak ada jejak desa. Seolah tempat itu tak pernah ada. Warga yang tersisa akhirnya berpencar secara alami. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada rencana. Mereka membawa satu kesepakatan sunyi, tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa di antara mereka mengaku masih bermimpi tentang gaun merah dan lapangan desa, namun selalu terbangun sebelum wajah itu berbicara lagi. Hingga berita ini ditutup, kuntilanak merah tidak pernah terlihat kembali. Namun legenda baru tumbuh di sekitar hutan itu, tentang desa yang dihapus, tentang perempuan berbaju merah yang menuntut keadilan dengan caranya sendiri, dan tentang satu kebenaran yang tersisa. Dendam yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Beberapa bulan setelah desa itu dinyatakan hilang secara tidak resmi, laporan-laporan aneh mulai bermunculan dari wilayah sekitar hutan. Para pendaki, pemburu, dan warga desa tetangga mengaku sering kehilangan orientasi saat mendekati kawasan tersebut. Kompas berputar, jam mati, dan ponsel kehilangan sinyal. Yang paling sering dilaporkan bukan penampakan, melainkan bau bunga Kamboja bercampur darah yang muncul tiba-tiba lalu lenyap begitu saja. Tim kecil dari pihak luar pernah mencoba menelusuri lokasi bekas desa berdasarkan ingatan para penyintas. Namun yang ditemukan hanyalah hutan lebat tanpa tanda pemukiman. Tidak ada puing, tidak ada sisa bangunan, tidak ada jalan setapak. Seolah desa itu tidak pernah ada. Anehnya, salah satu anggota tim mengaku mendengar suara langkah di belakangnya, disusul bisikan perempuan yang menyebut namanya dengan lembut. Para penyintas yang berhasil keluar dan menyebar ke kota-kota kecil menunjukkan gejala psikologi serupa. Mereka menolak membicarakan detail kejadian, mengalami mimpi berulang tentang lapangan desa, dan selalu terbangun saat melihat warna merah menyala. Beberapa dari mereka bahkan bereaksi panik saat mencium wangi bunga Kamboja di pemakaman umum, seolah aroma itu adalah peringatan, bukan kenangan. Nama Raka kembali muncul dalam kesaksian yang tidak bisa diverifikasi. Seorang sopir truk malah mengaku melihat pria kurus berdiri di pinggir jalan hutan, basah oleh hujan, menunduk seperti orang kelelahan. Saat disapa, pria itu mengangkat wajahnya, kosong, pucat, dan tanpa ekspresi, lalu menghilang tepat ketika lampu truk berkedip. Sopir tersebut bersumpah mendengar tawa perempuan tepat setelahnya. Fenomena gaib tidak hanya berhenti di sekitar hutan. Di beberapa daerah lain, warga melaporkan penampakan perempuan bergaun merah di tempat-tempat yang berkaitan dengan pengkhianatan, kekerasan, dan kematian tak adil. Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa semua kejadian itu saling terkait, kesamaannya membuat para pemerhati mistis mulai mengajukan teori mengerikan. Merah itu telah berpindah. Beberapa tokoh spiritual menyebut bahwa kuntilanak merah bukan lagi satu entitas tunggal. Ia telah menjadi simbol, atau lebih tepatnya, pola. Di mana ada dendam kolektif yang dikubur, di sana kemungkinan merah akan lahir. Desa yang hilang hanyalah titik awal, bukan akhir. Pemusnahan fisik desa justru membuka jalan bagi penyebaran energi yang sama ke tempat lain. Menariknya, wilayah bekas desa kini sering dihindari oleh hewan liar. Burung tidak melintas di atasnya, dan binatang hutan memilih memutar jauh. Para pemburu mengaku merasa ditatap saat berada terlalu lama di dekat lokasi tersebut. Tidak ada rasa takut yang eksplisit, melainkan dorongan kuat untuk pergi, seperti insting bertahan hidup yang bekerja lebih cepat dari logika. Dalam satu laporan terakhir yang tidak pernah dipublikasikan secara luas,
Seorang peneliti spiritual menulis catatan singkat setelah mengunjungi area itu. Tempat ini tenang, tapi bukan kosong. Sesuatu telah menetap, bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengingatkan. Catatan itu menjadi satu-satunya dokumen tertulis yang masih berani menyebut lokasi tersebut. Pihak berwenang tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai desa yang hilang. Secara administratif, wilayah itu dianggap tidak berpenghuni sejak lama. Namun bagi mereka yang pernah hidup di sana, kebenaran itu jauh lebih kelam. Desa tidak musnah, desa dipindahkan keluar dari jangkauan manusia, bersama seluruh dosa yang melahirkannya. Hingga berita lanjutan ini ditutup, satu kesimpulan tak tertulis terus bergema di kalangan warga sekitar hutan. Kuntilanak merah mungkin tidak lagi menampakkan diri, tetapi jejaknya masih hidup. Dan selama pengkhianatan, kekerasan, serta keadilan yang ditunda masih ada, warna merah itu tidak akan pernah benar-benar padam. Laporan terbaru menunjukkan bahwa fenomena yang sebelumnya terpusat di sekitar hutan kini mulai muncul secara terpisah di beberapa wilayah berbeda. Kesamaan pola menjadi sorotan utama. Bau bunga Kamboja muncul sebelum kejadian, gangguan waktu, dan perasaan diawasi yang intens. Tidak ada satupun saksi yang melaporkan sosok secara utuh. Namun semuanya menyebut warna merah, entah sebagai bayangan, pantulan, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam beberapa kasus, warga menemukan bekas tapak kaki berwarna kemerahan di halaman rumah mereka setelah malam hujan. Jejak tersebut tidak menuju masuk atau keluar, melainkan berhenti di tengah halaman, persis seperti yang pernah dilaporkan di desa yang hilang. Anehnya, tanah di sekitar jejak itu menjadi keras dan retak, seolah pernah terpapar panas dari dalam bumi, meski tidak ditemukan tanda kebakaran. Penyintas desa yang kini tinggal terpencar mulai merasakan gangguan baru. Mereka mengaku sering terbangun tepat pukul yang sama setiap malam, dengan mimpi serupa. Lapangan desa, kabut tipis, dan suara langkah di belakang mereka. Dalam mimpi itu, tidak ada lagi teror terbuka, hanya perasaan bahwa sesuatu sedang menghitung. Para ahli menyebut mimpi kolektif ini sebagai tanda keterikatan yang belum terputus. Nama Raka kembali muncul, kali ini dalam konteks yang lebih luas. Seorang warga di kota kecil melaporkan bertemu pria yang sangat mirip dengan Raka di halte bus malam. Pria itu tidak berbicara, hanya menatap lurus ke depan. Saat bus datang dan pintu terbuka, pria tersebut tidak naik, melainkan berjalan menjauh ke arah gelap. Beberapa detik kemudian, aroma Kamboja memenuhi udara. Fenomena ini memunculkan teori baru di kalangan pemerhati mistis, bahwa kuntilanak merah tidak lagi terikat pada satu tempat, melainkan telah menciptakan penanda. Setiap tempat yang memiliki luka lama, pengkhianatan, kekerasan, atau kematian yang ditutup-tutupi, berpotensi menjadi titik baru. Desa yang hilang hanyalah pusat pertama, bukan satu-satunya. Menariknya, tidak semua wilayah mengalami teror yang sama. Di beberapa tempat, warga justru melaporkan ketenangan aneh setelah munculnya tanda merah. Tidak ada korban, tidak ada gangguan lanjutan. Seolah sesuatu datang, melihat, lalu pergi. Para tetua spiritual menyebut ini sebagai fase pengukuran, menilai apakah sebuah tempat layak untuk ditagih. Dalam laporan internal yang bocor ke publik, seorang peneliti menulis bahwa energi yang ditinggalkan kuntilanak merah bersifat selektif. Ia tidak mencari keramaian atau ketakutan massal, melainkan keheningan yang menyembunyikan dosa. Tempat-tempat yang terlihat damai justru menjadi perhatian utama, karena di sanalah kebenaran sering dikubur paling dalam. Sementara itu, wilayah bekas desa tetap tidak bisa diakses. Tidak ada perubahan visual, tidak ada aktivitas alam yang normal. Para ahli menyebut tempat itu sebagai titik jangkar, pusat keseimbangan yang menjaga agar penyebaran tidak terjadi sekaligus. Selama titik itu ada, fenomena merah menyebar perlahan, bukan meledak. Warga sekitar mulai mengembangkan kebiasaan baru. Mereka tidak lagi menyebut warna merah secara sembarangan, tidak membicarakan kematian dengan ringan, dan mulai membersihkan makam-makam lama yang terlupakan. Bukan karena yakin itu akan menghentikan sesuatu, tetapi karena ketakutan bahwa pengabaian adalah undangan. Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada kepastian kapan fenomena ini akan berhenti. Yang jelas, kuntilanak merah tidak lagi hadir sebagai sosok tunggal yang menghantui satu desa. Ia telah menjadi bayangan panjang dari masa lalu yang belum diselesaikan. Dan selama masih ada luka yang disembunyikan, merah akan terus menemukan jalannya. Upaya penelusuran akhirnya mengarah pada satu temuan mengejutkan.
sebuah arsip lama yang tidak pernah tercatat dalam administrasi resmi daerah. Arsip tersebut ditemukan di gudang lembab milik bekas kantor kecamatan yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Berkas-berkasnya tidak berlabel, hanya diikat tali rami, dan sebagian besar kertasnya telah menguning serta berbau tanah basah, bau yang sama dengan lokasi desa yang hilang. Di antara tumpukan dokumen itu, terdapat laporan kematian seorang perempuan muda yang tidak pernah dipublikasikan. Namanya disamarkan dengan inisial, tanggalnya tidak lengkap, dan penyebab kematiannya ditulis dengan satu kata ambigu, insiden. Tidak ada laporan polisi lanjutan, tidak ada saksi resmi, dan tidak ada catatan pemakaman. Seolah kematian itu sengaja dibuat kabur agar mudah dilupakan. Penelusuran lebih jauh mengungkap bahwa perempuan tersebut pernah bekerja sebagai pencatat hasil panen desa, posisi kecil namun krusial. Ia mengetahui ketimpangan distribusi lahan, penggelapan hasil bumi, dan praktik kekerasan yang selama ini ditutup rapat oleh aparat lokal. Dalam salah satu catatan tangannya, tertulis kalimat yang kini menjadi sorotan, "Jika aku menghilang, jangan percaya pada sunyi." Fakta ini membuat pola yang selama ini terpisah mulai menyatu. Desa yang hilang bukan korban kutukan acak, melainkan pusat dari sebuah pembungkaman kolektif. Semua laporan tentang ketenangan semu, keheningan mencurigakan, dan kepatuhan berlebihan warga kini memiliki konteks yang lebih gelap. Ketakutan bukan datang dari luar, melainkan dibangun dari dalam, perlahan dan sistematis. Menariknya, beberapa tokoh yang namanya muncul dalam arsip tersebut diketahui masih memiliki keturunan yang tinggal di wilayah sekitar. Sejak berita bocoran ini menyebar, beberapa dari mereka dilaporkan mendadak jatuh sakit, mengalami gangguan tidur ekstrim, dan menolak diwawancarai. Rumah-rumah mereka mulai dilaporkan tercium aroma Kamboja pada malam hari, meski tidak ada pohon Kamboja di sekitarnya. Salah satu penyintas desa mengonfirmasi bahwa perempuan itu memang ada, namun namanya tidak pernah boleh disebut. "Kami diajari untuk lupa," ujarnya singkat. Ia mengaku bahwa pada malam sebelum desa menghilang, warga mendengar suara tangisan yang tidak keras, namun terasa dekat, seolah berasal dari dalam kepala mereka masing-masing. Fenomena penanda merah yang kini menyebar diduga berkaitan langsung dengan lokasi-lokasi yang memiliki hubungan dengan pembungkaman serupa. Arsip menunjukkan pola berulang di beberapa daerah. Kematian tanpa kejelasan, laporan yang dihentikan tiba-tiba, dan saksi yang memilih diam. Kuntilanak merah, dalam konteks ini, tidak muncul sebagai makhluk pengacau, melainkan sebagai pengingat yang tidak bisa diusir. Para peneliti spiritual menyebut fase ini sebagai fase pemanggilan balik, saat entitas tidak lagi menakut-nakuti, tetapi memaksa ingatan untuk muncul ke permukaan. Itulah sebabnya tidak semua tempat mengalami teror fisik. Beberapa hanya dipaksa mengingat, dan bagi sebagian orang, ingatan adalah hukuman paling kejam. Wilayah bekas desa dilaporkan mengalami perubahan halus. Kabut kini lebih sering turun meski cuaca cerah, dan suara serangga terdengar tidak sinkron dengan waktu. Seorang peneliti mencatat bahwa tempat itu seperti menunggu diakui. Bukan ditakuti, bukan diusir, tetapi disebut dengan nama yang benar dan kisah yang jujur. Pergeseran besar dalam pemahaman fenomena kuntilanak merah. Ia bukan sekadar legenda, bukan pula kutukan buta. Ia adalah sisa dari kebenaran yang dikubur terlalu dalam. Dan selama arsip masih disembunyikan, nama masih disamarkan